Cek. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Pelajaran kita malam ini adalah akidah. Kita membahas kitab Syarah Salasatul Usul, penjelasan 3 dasar utama. Yang 3 hal ini nanti akan ditanya oleh malaikat Mungkar Nakir ketika kita masuk di alam barzakh atau alam kubur. Rasulullah SAW pernah ditanya, manil akyas, siapa orang di dunia ini yang paling cerdas? Rasulullah SAW menjelaskan orang yang paling cerdas di dunia ini aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Karena pelajaran kita malam ini masuk ke rukun iman yang kelima, yaitu beriman pada hari akhir. Di antara keimanan pada hari akhir adalah mengimani adanya kematian. Kata Rasulullah SAW, orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian, wasti'dadan lahu, dan mempersiapkan diri untuk kematiannya. Hadis ini menerangkan bahwa memang setiap manusia itu dicipta untuk akhirat, bukan untuk dunia. Dari itu, maka cita-cita kita, keinginan setiap kita, hendaknya bagaimana nasib kita di akhirat. Kebanyakan manusia malah tertipu dengan urusan dunia, karena Allah mengatakan memang innad dunya mata'ul ghurur. Dunia itu adalah kesenangan yang menipu, dan kebanyakan orang tertipu dengan dunia, lalai dengan urusan akhiratnya yang Allah menciptakan manusia itu untuk akhirat. Banyak ayat-ayat Allah katakan bal tu'sirunal hayatad dunya, bahkan kalian itu lebih mementingkan kehidupan dunia. Bal tuhibbunal mala hubban jamma, bahkan kalian sangat mencintai harta. Inna haula'i yuhibbunal ajilah, sesungguhnya mereka itu senang yang segera-segera, yaitu dunia. Di antaranya surat Al-Isra ayat 18, Allah SWT berfirman, "Mangkana yuridul ajilah", barang siapa yang ingin yang segera, ajilah itu segera, yaitu dunia. Ajalna lahu, kami segerakan. Ya, kalau orang ingin dunia, ingin sukses dunia itu tidak akan oleh Allah ditunda-tunda, kan diberikan kesuksesan. Dan kita lihat manusia sekarang kan memang sukses-sukses. Jarang kita lihat rumah yang gede, rumah gubuk, jarang. Karena memang untuk itu. Maka para sahabat memang pernah lagi duduk-duduk, mungkin bahasa kita musyawarah, mungkin bincang-bincang, yang dibahas masalah kemiskinan. Kemudian Rasul lewat, maka Rasul mengatakan, innama akhwafu ma alaikum mal faqra ma akhwafu ma alaikum.
bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian. Artinya kefakiran itu tidak membahayakan agama. Yang mengkhawatirkan, kata Rasul, justru kekayaan. Nanti oleh Allah akan ditumpahkan dunia itu setumpah-tumpahnya, sehingga kalian bersenang-senang dengan dunia, melalaikan akhiratnya, kemudian kalian binasa sebagaimana umat-umat terdahulu binasa. Allah berjanji, ajalna lahu, kami segerakan untuknya. Walaupun diterjemahnya begini, kami segerakan baginya di dunia ini. Nah, fima nasya'u liman nuridu summa ja'alna lahu jahannam. Tapi nanti akhirnya orang yang pikirannya hanya dunia, orang yang tertipu dengan dunia, inginnya dunia, kata Allah Subhanahu wa taala, summa ja'alna lahu jahannam, tapi kemudian nanti kami jadikan dia itu sebagai penghuni jahannam. Bukan kebaikan hasilnya, bukan nasib yang baik, artinya seperti ini. Yaslaha madmuman, dia akan memasuki jahannam dalam keadaan hina. Nah, madhuran, terusir. Orang kedua diterangkan di di ayat ini, ayat 19. Wa man aradal akhirah, adapun orang yang keinginannya, cita-citanya itu akhirat, ya. Wa sa'alaha sa'yaha, dan dia berupaya untuk selamat di akhirat, sehingga seluruh isi hidupnya dia gunakan untuk kebaikan akhirat, manfaat akhirat, yang disebut dengan zuhud. Zuhud itu adalah mengupayakan seluruh aktivitasnya, seluruh hartanya untuk kepentingan akhirat. Wa huwa mu'min, dia dalam keadaan beriman. Fa ulaika kana sa'yuhum maskura, maka mereka upayanya itu akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang baik. Mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. Nah, mungkin kita bisa lihat hadis sebentar ya. Man kana fil akhiratu kita cari hadis dulu sebentar. Kita baca di sini. Ini sangat penting, juga berkaitan dengan bagaimana kita mengatur pikiran kita. Bagaimana seorang suami mengajarkan istrinya, diarahkan pikirannya. Bagaimana orang tua mengarahkan anak-anaknya. Kalian itu dicipta oleh Allah untuk akhirat, bukan untuk dunia. Kita lihat Rasulullah SAW bersabda, "Faman kanatil akhiratu hammahu." Barang siapa yang akhirat itu sebagai ini sama dengan ini ya. Mangkanatil akhiratu hammahu, ini ada harokatnya. Barang siapa yang akhirat itu cita-citanya, pikirannya, keinginannya, ja'alallahu ginahu fi qalbihi, Allah akan mengaruniakan rasa cukup. Dan ini sangat penting, merasa nerima, qanaah di dalam hatinya. Maka Rasul bilang, al-ghina laisa bikathratil arad. Orang kaya itu bukan karena banyaknya harta,
Tapi orang kaya itu kaya hati. Siapa yang memberikan kekayaan dalam hati? Allah. Ini. Allah akan menjadikan orang itu kaya di hatinya. Seringnya para ulama menafsirkan kaya ini qanaah. Qanaah itu apa? Nerima ya. Dengan pembagian dari Allah. Karena Allah yang mengatur makhluknya. Wa jama'a lahu syamlahu. Ini juga sangat penting. Yang kedua, oleh Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan urusannya. Misalnya hari ini rezekinya 50.000, itu diperoleh dalam satu titik. Di timur saja. Dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa atadhu dunya wa hiya raghimatun, dan akan datang dunia pada dirinya sesuai dengan takdirnya. Yang takdirnya 50 ya itu datang dengan menghamba pada orangnya itu, karena memang takdirnya seperti itu, catatannya sebelum lahir. Ini yang masih benar ya. Orang yang apa? Cita-citanya akhirat. Karena memang dicipta untuk akhirat. Wa man kana tid dunya hammahu, tapi barang siapa yang dunia cita-citanya, sebagaimana banyakkan manusia sekarang, muslimin sekarang terjangkit penyakit apa? Hubbud dunya. Ukurannya kebahagiaan, kesuksesan selalu diukur dengan dunia. Kata Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Allah akan menjadikan rasa kurang di depan kedua matanya. Kurang terus. Walaupun sudah punya 2 lembah emas, dia ingin yang ketiga. Punya 3 emas, ingin yang keempat. Tidak ada cukupnya, tidak ada puasnya. Kenapa? Karena memang dunia itu cita-citanya. Wa farraqa alaihi samlahu, dan Allah akan pecah. Di sini farraqa, kalau di sini jamaah, dipisah oleh Allah. Tadi rezekinya hari ini 50. Yang 10 dari timur, yang 10 di barat, yang 10 lagi di utara, yang 10 lagi di selatan, dan seterusnya. Dipecah-pecah oleh Allah Subhanahu wa taala, walam ya'tihi minad dunya illa ma qudira lahu. Dan tidak datang dunia itu kecuali apa yang telah ditakdirkan. Kalau di sini rohima, walaupun orangnya tenang-tenang di rumah, kemudian dia bekerja ya, tapi karena cita-citanya akhirat, tidak sampai terlalaikan akhiratnya, maka dunia akan datang dalam keadaan menghamba pada orang itu. Dunianya yang mencari orangnya. Nah, artinya maksud saya ini sebagai muqaddimah sebelum kita masuk ke ini pembahasan hari akhir. Karena setiap kita baik secara individu atau secara kolosal akan mengakhiri hari-hari di dunia. Hari-hari di dunia yang sedang kita alami, yang sedang kita jalani akan berakhir. Masing-masing kita berbeda. Sesuai dengan catatan takdirnya, umurnya berapa. Yang jelas setiap detik kita ini dikurangi menuju ini hari akhir. Ini kita membahas rukun iman yang ke-6. Yang ke-5 ya. Yaitu apa? Wal yaumal akhir, beriman dengan hari akhir. Jadi misalnya hari Senin atau hari Jumat meninggalnya, maka bagi orang yang meninggal itu sudah berakhir, sehingga disebut yaumul akhir. Yaumul kiamah, yaumul akhir itu apa? Yaumul akhir itu yaumul kiamah, hari kiamat. Nah, kami kolosal ya. Alladzi yub'atsun nasu fihi, yaitu pada hari dibangkitkannya manusia pada tiupan sangkakala yang kedua. Nah, untuk apa Allah SWT membangkitkan setiap orang? Lil hisab wal jaza, untuk dihisab dan dibalas.
Jadi setiap amalan kita akan dihisab dan akan dibalas. Wa summiya bidzalika, kenapa dinamakan hari akhir? Li'annahu la yauma ba'dahu, karena tidak ada hari setelahnya. Hari-hari dunia ini berakhir. Haitsu yastakirru ahlul jannati fi manazilihim, yaitu ketika manusia, orang ahli surga sudah menempati tempatnya, wa ahlun nar fi manazilihim, dan ahli neraka sudah masuk neraka. Wal imanu bil yaumil akhir yatadammanu salah satu umurin. Beriman pada hari akhir mengandung 3 perkara. Al-awwalu, yang pertama, al-imanu bil ba'si, beriman kepada hari kebangkitan. Wa huwa ihya'ul mauta hina yunfahu fisurin nafhatus tsaniyah, yaitu dihidupkannya manusia yang telah mati ketika ditiupnya sangkakala pada tiupan yang kedua. Fayakumun nasu li rabbil alamin, maka manusia berdiri menghadap Rabbul alamin. Ini disebut mahsyar ya, berkumpul di mahsyar. Dan buminya bukan bumi ini, dari bumi lain. Dalam keadaan tanpa bangunan, tanpa pohon, rata. Tidak cekung, tidak menonjol sedikit pun. Warnanya juga warna tembaga. Kondisi manusia, kata Rasul, hufatan. Hufatan itu telanjang kaki. Ghairu mutana'ilin, tidak bersandal. Dalam keadaan panas, matahari 1 mil di atas kepala. Nah, sehingga pada hari itu peluhnya manusia, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pusarnya, ada yang sampai lehernya, bahkan ada yang sampai hidungnya, sehingga tidak bisa bicara. Tergantung amalannya di dunia. Pertama, dia tidak punya sendal, tidak bersendal. Kenapa ini disebut? Karena menunjukkan dahsyatnya, panasnya, tanpa ada perlindungan, kecuali perlindungan Allah. Karena Rasulullah SAW banyak menyebut orang-orang yang dilindungi pada hari tidak ada perlindungan. Maka kita berusaha. Di antaranya apa? Yang paling gampang mungkin bagi kita di sini, selalu hatinya apa? Terikat dengan masjid. Nah, kerasan di masjid, ingin segera kembali ke masjid. Nah, yang kedua, uratan telanjang, ghairu mustatirina, tidak berpakaian, tidak ada pakaian. Nah, wurlan ghairu muhtatinin, dalam keadaan wulan tidak dihitan. Tidak ada sendal, tidak ada pakaian, tidak dihitan, seperti kondisi baru lahir. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana awal kami menciptakan atau awal penciptaannya, nu'iduhu, nanti kami kembalikan seperti awal penciptaannya. Tanpa lahir kan juga enggak pakai sendal ya, tidak berpakaian. Wa'dan alaina, itu sebagai janji kami, akan dibangkitkan kondisi seperti awal penciptaannya. Inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kami itu pelaksana dari janji. Surah Al-Anbiya 104. Nah, wal ba'su hakun, maka hari kebangkitan itu pasti terjadi. Sabitun dalla alaihil kitabi was sunnah wa ijma'ul muslimin, diterangkan dalam kitab, sunnah, dan ijma'. Kalau sampai melakukan ini bisa keluar dari Islam, karena ini termasuk apa? Rukun iman yang kelima. Nah, kalau ini lemah, orang itu akan lemah ibadahnya, karena yang dorongan tertinggi orang beramal ini iman kepada hari akhir, karena lihat balasannya, karena menginginkan balasannya, yakin dengan balasannya, sehingga dia tidak akan lalai di dunia.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun." Kemudian setelah itu kalian akan mati. Setelah habis masa hidupnya di dunia, umurnya, "Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Dan nanti pada hari kiamat kalian akan dibangkitkan. Nah, wa qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsarun nasu yaumal qiyamati hufatan hurlan." Manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki dan tidak berkhitan. Nah, wa ajma'al muslimun, demikian juga kalau ini dalil hadis, kalau ini ijma' muslimin ala subutihi. Wa huwa muqtadal hikmah, dan ini kenapa dibangkitkan lagi manusia dalam rangka pelaksanaan hikmah. Apa hikmah? Kebijaksanaan dari Allah, karena Allah itu maha hikmah atau maha hakim, maha bijaksana. Di antara bentuk kebijaksanaan Allah, manusia dibangkitkan. Haitsu taqtadi an yaj'alallahu li hadhil khaliqah mu'adan yujazi fi ala ma kallafahum, karena manusia diciptakan dalam keadaan di dunia ini diperintah, diberi perintah, dan Allah berjanji untuk membalasnya. Ada larangan, ada perintah untuk dikerjakan, ada perintah untuk ditinggal, yang disebut dengan taklif, pembebanan. Dan Allah berjanji kan dalam setiap ayat-ayatnya, ketika Allah merintahkan nanti dijanjikan balasan-balasan terbaik. Nah, ala al-sinati rusulihi, sebagaimana Allah terangkan melalui lisan para rasulnya. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, afasibtum, apakah kalian menduga atau meyakini, annama khalaqnakum abasan, kamu dicipta kondisi tidak diperintah, tidak dilarang, cuma hidup begitu saja. Abasan namanya itu sia-sia, tidak ada perintah, tidak ada larangan, tidak ada balasan, sehingga hidupnya cuma menuruti nafsunya. Iya, kalau apa? Hewan, ya. Kalau hewan abas, tidak ada pertanggungjawaban amal, itu namanya abas, sehingga hidupnya cuma menuruti nafsu. Maka kalau manusia cuma menuruti nafsu, urusannya cuma perut, itu lebih jelek dari hewan. Karena kalau hewan tidak punya akal, manusia diberi akal, diberi hati untuk bisa memilih. Nah, wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian menduga bahwa kalian tidak akan dikembalikan pada kami. Nah, wa qala li nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah mengatakan kepada nabinya, innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'adin. Ma'ad itu hari kiamat. Sungguhnya orang-orang yang mengharuskan kepadamu Al-Quran akan, kita lihat terjemahnya ya. Surat apa tadi? Al-Qasas ayat berapa Pak Jasuli? Al-Qasas 28. Ayat, kita lihat dulu ayat 85 ya. Al-Qasas ayat 85. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'adin. Tadi potongannya sampai sini ya. Sesungguhnya Allah yang mewajibkan engkau Muhammad untuk menyampaikan dan berpegang teguh pada Al-Quran. Ya, faradha itu mewajibkan padamu berpegang teguh pada Al-Quran. Nah, benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Ma'ad itu tempat kembali. Qul Rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku paling mengetahui siapa yang membawa petunjuk dan siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Nah, ini dalil-dalil menerangkan tentang hikmah Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia. Yang pertama tadi mengimani hari kebangkitan, adanya kebangkitan. Asani yang kedua al-imanu bil hisab wal jaza. Mengimani adanya hisab dan jaza. Sementara ini kita memahami hisab itu apa? Hitung ya, menghitung, perhitungan. Nah, ada orang suka hitung-hitung gitu ya, atau nyedot-nyedot. Nah, yang jelas hisab itu artinya hitung, menghitung. Yuhasabul abdu ala amalihi, manusia hamba akan dihisab, akan dihitung perbuatannya. Wa yujazi alaihi, kan dibalas. Wa qad dalla ala dzalikal kitab was sunnah, itu diterangkan dalam kitab, sunnah, wa ijma'ul muslimin. Allah berfirman, inna ilaina iyabahum, sungguhnya hanya kepadaku kalian kembali, summa inna alaina hisabahum, dan kepada kami hisabnya. Nah, wa qala, dan juga firman-Nya, man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalihha. Barang siapa melakukan satu kebaikan, dia mendapat 10 balasannya. Satu kebaikan, 10 balasan. Wa man jaa'a bis sayyi'ati, tapi orang yang melakukan satu kejelekan, fala yujza illa mithlaha, tidak dibalas kecuali sehitungan kejelekannya. Wahum la yudlamun, mereka tidak dizalimi. Jadi kalau kejelekan sesuai kejelekannya, tapi kalau kebaikan dilipat gandakan oleh Allah, karena Allah itu Maha Rahim. Juga wa nada'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamah, akan diletakkan pada hari itu mawazin timbangan, al-qista keadilan. Oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat di mahsyar, akan Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan timbangan-timbangan keadilan. Nanti dibahas yang ditimbang itu apanya. Khilaf, ada yang mengatakan badannya dengan amalnya, ada yang mengatakan amalnya saja. Nah, liyaumil qiyamah, pada hari kiamat Allah akan meletakkan timbangan keadilan. Fala tuzlamu nafsun syai'a, sehingga tidak ada jiwa satupun yang dizalimi. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha, sekalipun itu hanya sekecil apapun, Allah akan mendatangkannya. Wa kafa bina hasibin, cukuplah Allah yang menghitung. Nah, di sini Ibnu Umar, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu an, menerangkan tentang bagaimana hisab itu. Dan ini yang dibawakan hadis tentang hisab yang mudah, yaitu hisab ini setelah dikeluarkannya catatan amal, di print dari kepalanya itu, dari tengkuknya di print oleh Allah catatan amalnya. Kondisi itu, kondisi pengeprinan catatan amal, kondisi manusia paling tegang, paling takut. Kenapa? Karena ingat firman Allah,
Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Karena takut kalau orang sampai datang kitabnya, catatannya dari arah kiri atau belakang, dia akan binasa, celaka. Sehingga genting, kondisi genting dan takut. Tapi kalau datang dari sebelah kanan atau depan, dia mengatakan, ha umukra'u kitabiyah. Ayo kita baca, ngajak orang lain untuk baca catatan amalnya. Ha umukra'u kitabiyah. Ayo kita baca catatan kitab saya. Bangga. Dan itu boleh. Dan Allah menceritakan orang yang bangga dengan catatan amalnya. Kok bisa dia dapat catatan amal dari sebelah kanan, dari depan? Diterangkan di situ. Ini, kata surat apa itu? Ini donantu anni mulakin hisabiyah. Al-Haqqah ya. Karena dulu saya di dunia itu yakin betul akan adanya hisab ini. Saya akan dihisab setelah ini. Sehingga saya benar-benar apa? Mempersiapkan, tidak lalai di dunia. Karena saya yakin bahwa semua perbuatan saya dihisab, ditanya, dipertanggungjawabkan di dunia. Betul. Betul apa? Ini donanti anni mulakin hisabiyah. Nah, fahuwa fi isyati radiyah, kata Allah, maka dia dalam kehidupan yang diridhoi. Disuruh oleh Allah kulu wasrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Tapi kalau kemudian datang catatan dari sebelah kiri, wa amma man utiya kitabahu bisimalihi, adapun kalau orang itu datang catatan amalnya dari sebelah kiri, dia mengatakan fa amma man utiya kitabahu bisimalihi yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Aduh celakanya aku, kenapa sekiranya catatanku tidak ada. Lam uta kitabiyah, kalau catatanku tidak ada. Nah, walam adri ma hisabiyah, dan sekiranya aku tidak dihisab. Nah, di dunia lalai ya, nggak sampai ke sana pikirannya, pendek dunia saja. Ajilah tadi ya, kehidupannya, pikirannya ajilah, segera inginnya. Maka kita ini dicipta bukan untuk di dunia, untuk di akhirat. Walam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah. Celakanya keputusanku di dunia dulu. Apa keputusannya di dunia? Terfitnah dengan dunia, lalai dengan urusan akhiratnya. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala setelah dia mengatakan seperti itu? Khuduhu faghullu. Ingin lihat ayatnya ya? Ingin lihat ayatnya? Surat apa tadi? Al-Haqqah ya. Nah, Al-Haqqah ini ya. Ini tadi sudah, ini donantu anni mulakin hisabiyah. Sesungguhnya saat di dunia aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan diriku. Ini yang mendorong ya. Ini kan sudah kita baca sekarang. Artinya sudah tidak ada lagi alasan bagi orang kemudian datang catatan amalnya dari sebelah kiri. Tidak salah Allah SWT kemudian memberikan balasan-balasannya bagi orang yang didatangkan catatan amalnya dari sebelah kiri. Orang yang datang catatan amalnya dari sebelah kanan, kata Allah, fahuwa fi isyatin radiyah. Dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Radiyah, kehidupannya diridhoi ya. Kalau sudah diridhoi oleh Allah, ya sudah tenang, paling tenang. Bahkan keridhaan Allah ini mengalahkan kenikmatan surga. Kenikmatan surga yang kata Rasul, makanan dan seterusnya, kenikmatan-kenikmatan badan, ya, jasad. Yang itu pun kata Rasul, la ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi basharin.
Kenikmatan surga saking nikmatnya walaupun itu makanan, itu tidak pernah terbesit di pikiran manusia, tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga. Saking nikmatnya, itu pun di bawah ini. Radhiya, Allah ridho. Ini perjuangan, bukan enak-enak santai. Kita di dunia bukan untuk santai-santai. Untuk bertanam, bercocok. Tinggal yang ditanam itu apa? Kalau ditanam bijinya biji jelek, ya tumbuhnya kejelekan. Nah, fi jannatin 'aliyah, dia di surga yang tinggi. Namanya surga di atas, kutufuha daniyah, yang buah-buahannya dekat. Nah, kulu wasrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makan dan minumlah dengan nikmat, ini kenikmatan surga ya. Sebagai balasan amal yang kamu kerjakan pada hari-hari yang telah berlalu di mana? Dunia. Nah, tapi kalau sampai seperti ini, wa amma man utiya kitabahu bisimanihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Orang yang diberi catatan amalnya dari sebelah kiri, dia mengatakan seandainya saja aku tidak diberi catatan amalku. Maunya dilupakan seperti debu ya. Ya laitani wa qala al-kafiru ya laitani kuntu turaba. Walam adri ma hisabiyah. Dan tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Wis males lihat catatan amalnya, sudah ketakutan mau lihat catatan amalnya. Datang dari kiri atau belakang. Naudzubillah. Nah, ayat-ayat ini membangkitkan semangat kita, ngilangin ngantuk mestinya ya. Karena kalau ngantuk catatannya apa? Ngantuk ya. Nah, ya laitaha kanatil qadiyah, wahai, seandainya saja kematian itu yang menyudahi segala sesuatu. Ya laitaha kanatil qadiyah. Dikira kalau udah mati nggak ada urusan. Nah, ma'agna anni maliyah, tidak ada guna bagiku tentang hartaku. Hartaku yang banyak sana sini nggak bisa dihitung. Apa akibatnya? Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Nah, pada mengumpulkan harta itu, wah, keringatnya diperas, tulangnya dibanting, ya. Siang jadi malam, malam jadi siang. Dipermainkan oleh harta. Jadi harta jadi bola di mata kaki anak-anak. Halaka anni sultaniyah, kekuasaanku telah hilang dariku. Ini para penguasa ini ya. Para penguasa yang enggan belajar agama tertipu dengan kekuasaannya. Hudhu, kata Allah. Tangkap dia. Coba. Tangkap dia, fagullu, kemudian belenggu lehernya, suruh dibelenggu tangannya ke lehernya. Gimana itu? Tangannya dibelenggu ke lehernya. Bisa bayangkan ya, belakang gini. Setelah dibelenggu ke tangan, ke lehernya, apa kata Allah? Summal jahima sallu. Kemudian lemparkan dia, masukkan dia ke dalam neraka jahim. Bukan sekedar dibelenggu tok, kemudian berhenti di situ. Summa fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an fasluku. Kemudian belit dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Kenapa sampai sengeri ini? Bagi orang yang catatan amalnya dari sebelah kiri. Karena di dunia seperti ini. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Di dunia tidak mengimani tentang Allah. Tidak belajar tentang Allah Azza wa Jal. Padahal ini rukun iman pertama. Ya. Dan kita alhamdulillah sudah belajar. Dan kita sudah sampai rukun iman ke-5. Sudah melewati rukun iman kepada Allah. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Yang kedua, tidak mendorong yang lain untuk memberi makan orang miskin. Jadi yang punya uang, punya
makanan ini sebelum mendorong orang lain, tentu dia sudah melakukannya. Ini sudah dicontohkan oleh Pak Muhammad Hence ini. Beri makan orang miskin. Nah, berlomba ya. Sekali-kali saya Pak, gitu. Jangan sampai entok dibak dewe iri dalam kebaikan. Nah, Falaisa lahul yauma hauna hamim, maka pada hari ini tidak ada seorang teman pun, teman setia baginya di neraka. Istrinya enggak ada, anak-anaknya enggak ada. Nah, wala ta'amun illa min ghislin, tidak ada makanan baginya kecuali dari darah dan nanah. La ya'kuluhu illal khati'un, tidak akan memakannya kecuali para pendosa tadi. Nah, fala uqsimu bima tubsirun dan seterusnya. Nah, kita kembali ke kitabnya. Di sini Ibnu Umar akan menceritakan satu hadis dulu, sedikit. Orang yang catatan amalnya, bagaimana hisab? Dia akan menerima hisab yang mudah. Catatan amalnya dari sebelah kanan atau depan ya. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini kisah cerita tentang hisab yang mudah. Innallaha yadnil mu'min, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendekati orang beriman. Ya, yang didekati siapa? Orang beriman. Orang tidak beriman enggak akan didekati oleh Allah. Tidak dihirau. Ada yang tidak diajak bicara, tidak dilihat. Fa yada'u alaihi kanafahu wa yasturuhu, maka Allah letakkan kanafa. Kanafa itu tabir keliling, penutup keliling. Wa yasturuhu, dan ditutup dari yang lain. Ini satu-satu ya, satu-satu. Berapa miliar manusia? Tapi yang beriman saja. Fayaqulu, maka Allah mengatakan, ata'rifu dzamba kadza, apakah engkau mengakui dosa yang ini? Ata'rifu dzamba kadza, dan dosa yang ini disebut semua kesalahan-kesalahannya, karena catatan merah-merahnya sih ada. Nah, fayaqul, maka orang tadi mengatakan, ini hisab yang mudah ya. Masih ada merah-merahnya ini. Naam, ya Rabb, betul ya Allah. Hatta ya qarrarahu bidunubihi, sampai setelah orang itu mengakui semua dosa-dosanya. Iya ya Allah, iya ya Allah. Ternyata ini dosa-dosa yang belum dihapus. Apa ada yang dihapus? Banyak yang dihapus ya. Banyak. Allah mengatakan banyak semua dosa-dosa yang namanya istighfar. Ketika orang istighfar, itu artinya ketika orang mendapat ampunan, itu catatannya juga dihapus. Ini tapi masih ada dosa-dosa yang nggak dihapus. Ini buktinya, dalilnya. Setelah orang itu mengakui semua dosa-dosanya, wara'a, dan orang itu meyakini annahu qad halaka, dia binasa karena dosa-dosanya yang banyak. Qala, maka Allah mengatakan, qad satartuha 'alaika fid dunya, sungguh aku telah menutup dirimu, aibmu. Aku menjaga nama baikmu di dunia. Walaupun kamu banyak dosa, oleh Allah tetap dijaga. Wa ana aghfiruha lakal yaum, dan sekarang saya hari ini saya akan mengampuni dosamu. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini ya. Amin. Fayuta kita bahasanati, maka diberikan catatan amal baiknya. Nah, ini hisab yang mudah. Wa amal kufar, adapun orang kafir wal munafikun, orang kafir dan orang munafik, fayunadi bihim ala ru'usil khalaik, dipanggil mereka dari kepala makhluk.
Haula'il ladzina kadzdzabu 'ala rabbihim, yaitu orang-orang yang tidak beriman, lawan daripada mukmin tadi. Dan tidak yakin kepada Allah. Bagaimana mau menjalankan ketaatan kalau tidak yakin adanya Allah Azza wa Jalla. La la'natullahi 'ala dzalimin. Ketahuilah sesungguhnya laknat Allah itu menimpa orang-orang yang zalim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita dan mengampuni dosa-dosa kita, menyelamatkan kita di dunia dan di akhiratnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.